Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Ya, teman-teman, jadi pada video kali ini saya nggak lagi ngomongin tentang cara merawat ikan atau ngevlog di farm saya ini. Ya, karena sebelumnya di video sebelumnya udah saya buat vlog di farm saya. Tapi pada video kali ini saya ingin memberikan tips ke teman-teman. Karena akhir-akhir ini saya pantau di grup jual beli ikan gapi di Facebook itu banyak sekali laporan orang-orang yang kena tipu gitu. Duitnya udah ditransfer, ya, terus ikan yang nggak dikirim orangnya tiba-tiba langsung diblokir ya. Kita langsung diblokir, WhatsApp diblokir, Facebook diblokir gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah terlanjur tertipu seperti itu, maka saran saya laporkanlah orang tersebut ke pihak yang berwajib. Itu langsung datengin aja ya teman-teman ke Polres, dibawakan aja bukti-bukti semuanya. Jadi bukti-bukti kita chattingnya, kemudian nomor rekeningnya, bukti transfernya itu kita print out, langsung aja kita datengin. Nanti kita ketemu polisi siapa aja yang di situ, nanti akan diarahkan kemana kita harus melapor. Ya, nanti supaya tidak muncul lagi korban-korban berikutnya teman-teman. Jadi bagi yang tertipu kemudian berani melapor, maka itu insya Allah akan menjadi amal baik buat yang melaporkan, karena dia sudah melaporkan orang yang berbuat jahat. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau ngasih dua tips ya bagi para buyer yang baru pengen beli ikan gapi tapi ragu-ragu dan juga takut kena tipu, karena kan banyak sekali laporan-laporan orang-orang yang kena tipu jual beli online ikan gapi. Nah, caranya itu sebetulnya mudah teman-teman. Dua saja caranya. Yang pertama, pastikan teman-teman beli itu ke orang yang memang sudah punya nama di dunia pergapian. Entah dia aktif di komunitas ikan gapi, kan biasanya tiap kota ada tuh komunitasnya. Nah kalau dia itu aktif di situ dan teman-temannya memang banyak di situ, insya Allah orang tersebut kita bisa beli di dia dan amanah insya Allah. Karena orang yang aktif di komunitas itu kemungkinan kecil dia akan melakukan penipuan, nggak ada mbak. Itu ya. Nah tapi ataupun orang yang memang jam terbangnya, rekam jejaknya itu baik gitu ya, entah dari testimoni kan kita bisa cek di profil Facebooknya misalnya, ini testimoninya banyak dan bagus gitu kan, maka belilah ke orang-orang seperti itu ya. Saya nggak lagi merekomendasikan harus beli ke saya, enggak ya teman-teman ya. Jadi untuk orang yang sudah punya nama insya Allah sih amanah gitu. Nah tapi saya rasa ini kurang adil bagi orang yang memang baru pertama kali banget pengen jualan ikan gapinya. Maka untuk orang-orang yang seperti itu teman-teman, yang dia nggak aktif di komunitas atau dia belum pernah jualan ikan sebelumnya, maka pastikan teman-teman pakai rekber atau rekening bersama. Biasanya di grup jual beli ikan gapi itu ada rekbernya teman-teman, ada rekening bersamanya. Cuma ya memang ada biayanya gitu, ada biayanya yang bisa dibilang lumayan gitu ya. Nah untuk kalau misalnya pengen yang biayanya nggak banyak ya teman-teman bisa pakai rekber dari marketplace, misalnya dari Bukalapak atau dari Tokopedia atau dari Shopee. Jadi minta si seller membuatkan invoice gitu ya, membuatkan lapak, jadi tinggal teman-teman beli di situ sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah keuntungannya apa pakai rekber? Kalau pakai rekber ini aman sekali teman-teman, karena uang itu dia tidak bisa cair sebelum barang sampai, bahkan dia tidak akan mungkin bisa mencairkan uangnya sebelum dia menginput nomor resinya ke aplikasi Bukalapak atau Tokopedia atau marketplace lain gitu teman-teman. Jadi kalau menggunakan rekber dari Bukalapak atau Tokopedia itu sangat aman menurut saya. Tapi kembali lagi itu ya pilihan teman-teman sekalian. Kalau misalnya merasa terlalu ribet seperti itu, ya pastikan kalau misalnya minta nomor rekening ya,
Itu dua tadi teman-teman, itu cara yang paling aman. Tapi kalau misalnya malas dan lebih berani ngambil resiko, silakan teman-teman minta nomor rekeningnya itu dari buku tabungan ya, difoto dan pastikan di situ ada bank mana, cabangnya mana, kemudian ada alamatnya kan, biasanya di buku tabungan itu ada alamatnya. Nah, itu pastikan minta nomor rekeningnya tuh dari situ, bukan cuma sekedar ketikan biasa gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar ketikan biasa, tapi minta foto buku rekening. Nah, itu sih lebih aman. Kenapa? Ya semisal kita mau ngelacak itu akan lebih mudah, karena data bank itu tidak mungkin palsu ya, data bank itu tidak mungkin palsu, apalagi sekarang tuh zamannya ektp teman-teman. Jadi itu sangat mudah untuk melacak. Tapi ya kembali lagi itu juga masih beresiko ya, karena kita nggak ada keluar energi buat buat ngelacak dia kalau misalnya ketipu ya. Tapi biasanya kalau penipu itu nggak berani ngasih nomor rekening itu dari buku tabungan ya, gitu teman-teman. Tapi itu cara yang ketiga ini termasuk cara yang kurang aman ya. Cara yang pertama dan kedua itu, tips yang pertama dan kedua itu yang menurut saya paling aman. Jadi belilah ke orang-orang yang memang sudah punya nama pertama. Tapi kalau pengen beli ke orang yang belum punya nama ya nggak jadi masalah. Tapi untuk jaga-jaga, untuk pertama kali sekali saja di awal mintalah pakai rekber ya, rekening bersama gitu. Biasanya karena saya pribadi juga gitu teman-teman ya, saya pribadi juga begitu. Untuk pembelian pertama saya minta pakai rekber, kalau barang nyampe selanjutnya saya nggak minta pakai rekber lagi, langsung aja saya transfer ke rekeningnya gitu teman-teman ya. Semoga aja nggak ada lagi yang kena tipu lagi di jual beli gapi secara online ini teman-teman. Bagi yang orang-orang yang hendak menipu, ingat ya, uang haram itu kalau jadi daging kemudian jadi darah itu berbahaya ya. Itu akan menghilangkan keberkahan hidup kita, apalagi nanti dia kasihkan untuk anaknya, dikasihkan untuk istrinya. Jadi jangan ambil resiko seperti itu. Daging yang tumbuh dari uang yang haram tidak ada tempat yang berhak dia masuki kecuali neraka ya. Jadi gitu teman-teman, jadi hati-hati. Jadi gitu ya, bagi orang yang ya punya niatan jahat seperti itu, janganlah rusak dunia pergapian ini dengan melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Dan ingat ya, Allah Maha Adil, pasti orang yang berbuat seperti itu akan mendapatkan balasannya. Entah dia langsung dibalas nanti di dunia ya, kita nggak tahu balasannya seperti apa, entah itu nanti dia akan kecelakaan atau bagaimana, kita nggak tahu ya, atau juga nanti di akhirat, jelas. Nah, bagi yang sudah pernah menipu seperti itu, segera bertobat dan kembalikan uang orang-orang yang menjadi korban, karena itu bukan hak Anda. Oke teman-teman, makasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.